Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Kartika Ayu dari Prodi Teknik Industri akan membacakan artikel tentang tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik adalah tanaman yang media tanamnya bukan berupa tanah. Teknik menanam yang satu ini biasanya menggunakan media tanam air. Tanaman hidroponik juga tidak membutuhkan banyak air, tidak perlu melakukan penyiraman seperti tanaman yang ditanam pada media tanah. Teknik penanaman hidroponik merupakan teknik bercocok tanam yang sangat ramah lingkungan. Sayuran yang ditanam dengan hidroponik lebih sehat serta aman dikonsumsi. Sebagian orang mungkin masih sangat asing dengan tanaman hidroponik. Namun sebenarnya sudah banyak orang yang menggunakan metode penanaman tanaman yang satu ini. Perkembangan metode penanaman yang satu ini memang tidak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pasalnya, beberapa orang merasa ragu untuk menerapkan karena khawatir mengenai kuantitas hasil panennya. Namun sebenarnya, hasil panen dari teknik menanam hidroponik memiliki kualitas dan kuantitas yang baik. Teknik menanam hidroponik tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tanaman. Hanya beberapa saja yang cocok dan mampu tumbuh subur dengan hasil yang memuaskan. Sayuran yang umum ditanam dengan cara hidroponik adalah selada, kangkung, bayam, seledri, dan sebagainya. Salah satu faktor keberhasilan menanam hidroponik adalah air baku yang digunakan. Air baku untuk hidroponik harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria air baku yang ideal untuk hidroponik adalah pH air sekitar 5,5 sampai 6,5. Suhu air di kisaran 23 sampai 30 derajat Celcius. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan hidroponik adalah ketersediaan sinar matahari, nutrisi yang digunakan, sanitasi lingkungan, hingga jenis sayuran yang ditanam. Tanaman hidroponik memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, tidak membutuhkan tanah. Kedua, mampu memberi hasil yang lebih banyak. Yang ketiga, tanaman tumbuh relatif lebih cepat. Yang keempat, lebih steril dan bersih, baik proses maupun hasilnya. Yang kelima, media tanam dapat digunakan hingga berulang kali. Yang keenam, bebas dari hama atau tanaman pengganggu gulma itu. Yang ketujuh, nutrisi tumbuhan dapat dikendalikan dengan lebih sederhana, sehingga lebih efektif dan efisien. Yang kedelapan, air akan terus bersirkulasi dan bisa digunakan untuk keperluan lain, contohnya dijadikan kolam. Yang kesembilan, mudah dilakukan di rumah. Manfaat tanaman hidroponik yang pertama, untuk menghemat air. Yang kedua, tanaman lebih berkualitas. Yang ketiga, bebas hama. Yang keempat, memaksimalkan ruang. Langkah-langkah budidaya sayuran dengan metode hidroponik. Langkah-langkah budidaya sayuran dengan metode hidroponik dan media tanam arang sekam. Yang pertama, siapkan bahan-bahan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tray untuk penyemaian, lalu benih sayuran, arang sekam, dan polybag. Yang kedua, tahap pembenihan. Dalam tahap pembenihan ini, masukkan arang ke dalam tray semai. Lalu masukkan benih satu persatu ke dalam lubang tanam. Taburkan lagi arang sekam secukupnya untuk menutupi benih. Selanjutnya, siram benih dengan semprotan agar media tanam tidak terhambur. Selanjutnya, tutup dengan plastik hitam selama 2 hari. Setelah 2 hari, buka tutup plastik dan biasanya benih sudah tumbuh. Lalu berikan sinar matahari untuk bibit.
namun jangan terlalu terik. Setelah itu lakukan penyiraman rutin sampai 2 minggu. Tahap setelah pembenihan itu ada tahap pindah tanam. Setelah bibit sayuran berumur 2 minggu, biasanya sudah berdaun lengkap dan siap untuk tahap pindah tanam. Untuk pindah tanam, lakukan dengan hati-hati agar tidak rusak. Selanjutnya tahap pembesaran. Setelah bibit dipindahkan ke dalam rak hidroponik, tugas selanjutnya adalah melakukan perawatan dalam tahap pembesaran hingga siap panen. Dalam sistem hidroponik, perawatan tanaman sangat mudah. Cukup perhatikan ketersediaan air nutrisi yang ada di dalam pipa paralon tempat penanaman. Lakukan pengecekan secara rutin setiap 3 hari sekali. Ketika air hampir habis, tambahkan lagi air yang sudah diberi nutrisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.